Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Resi Yulian Pratama Putra. Oke, kali ini kita bertemu pada video yang sama. Cuman untuk saat ini kita akan membahas tentang masalah testing dari suatu sistem atau dari suatu aplikasi. Sebelumnya mungkin kita sudah membuat desain UI yang sudah berupa prototype dan sudah kita jalankan. Namun kita ingin mengetahui apakah prototipe tersebut sudah sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Maka dari itu kita akan melakukan testing yang akan dilakukan kepada user. Salah satunya adalah kepada para pengguna KAI Akses. Nah, untuk pertama kali pada langkah testing ini kita akan melakukan pengujian, di mana yang pertama kita akan menentukan skenario pengujian tersebut. Dalam penentuan skenario pengujian itu dijelaskan bagaimana cara user dalam melakukan operasi atau mengoperasikan dari prototipe tersebut. Setelah itu kita juga siapkan kuesioner terutama dalam pernyataan-pernyataan sesuai dengan instrumen pada SUS. Iya teman-teman, di sini kita akan menggunakan metode SUS sebagai pengukur hasil dari testing tersebut. Karena saat ini sedang tren dalam penggunaan metode SUS dalam mengukur hasil testing untuk mengetahui apakah prototipe tersebut atau aplikasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan apakah dapat dilanjutkan ke depannya. Seperti itu. Setelah kita menentukan suatu skenario, kita akan beranjak pada memilih responden. Kebetulan kemarin kita sudah melewati fase design thinking, di mana fase design thinking tersebut kita sudah memiliki beberapa responden. Ada 5 responden, cuman di sini saya akan menggunakan lebih dari 5 responden tersebut ditambah 6 agar idealnya, karena responden kita akan berjumlah ganjil, sehingga saya akan menggunakan 11 responden, yang mana dari 11 responden tersebut 5 terdiri dari responden yang sudah pernah saya dapatkan sebelumnya pada fase design thinking. Dan setelah kita memilih responden, kita akan melakukan pengujian kepada responden tersebut atau pengujian yang dilakukan oleh responden tersebut. Jadi nantinya kita akan memberikan link kepada responden tersebut tentang prototipenya. Kita sarankan untuk menjalankannya sesuai tes skenario yang kita jelaskan kepada responden, sehingga responden bisa menilai nantinya yang akan diisikan pada kuesioner yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, di sini untuk masalah kuesioner saya akan bagikan kepada para responden dengan cara manual. Mereka dapat mengisi pada lembar yang akan saya berikan kepada mereka. Untuk pernyataan ini ada 10 dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di instrumen SUS. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan melakukan fase merekapitulasi hasil dari isian responden tersebut. Setelah itu kita menentukan hasil, bagaimana hasilnya, kesimpulannya, apakah dari testing ini menghasilkan bahwa desain UI tersebut layak untuk dilaksanakan ke depan ataukah tidak. Jadi tetap tonton video ini, let's check this out. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah testing, yaitu usability testing pada suatu desain UI menggunakan metode System Usability Skill atau yang biasa kita sebut SUS, yang mana dilakukan pada kasus Figma UI yang sudah kita buat sebelumnya melalui proses design thinking pada prototype Victorial Food KAI Akses. Oke, langsung saja untuk pendahuluannya mungkin tentang masalah kenapa kita menggunakan SUS, karena saat ini SUS merupakan metode usability test yang menjadi tren dalam pelaksanaan usability testing. Seperti itu. Nah, untuk tahap awalnya, untuk metodenya itu kita laksanakan. Yang pertama ialah menentukan skenario pengujian, yang kedua memilih responden, dan yang ketiga melakukan pengujian oleh responden, dan yang selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi hasil pengujian
pengujian dan setelah itu selesai. Nah, tapi pada penentuan hasil rekapitulasi diusahakan untuk menentukan hasil dari rekapitulasi tersebut sehingga kita mengetahui kesimpulan apa yang kita dapat dari langkah usability test ini. Nah, untuk pertama saya jelaskan ada waktu kapan kita melakukan pengujian tersebut. Pengujian ini kebetulan saya lakukan selama 3 hari di area RSUD Sidoarjo. Kenapa saya menggunakan RSUD Sidoarjo? Karena kebetulan saya juga bekerja di tempat ini sehingga lebih memudahkan saya untuk melakukan pengujian tersebut. Yang pertama ada menentukan menentukan skenario pengujian. Skenario ini saya buat sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh user nantinya dengan menggunakan bantuan Figma, karena Figma prototipe tersebut dibuat melalui Figma. Dan berikut ialah skenario pengujiannya, ada test case, ada action, dan ada aktor. Di sini maksudnya apa yang dilakukan aktor dan ada apa yang dilakukan atau apa yang dioperasikan oleh sistemnya nanti. Ada test case pertama, test case kedua, test case ketiga, test case keempat, sampai dengan penjelasan tentang fitur yang akan diuji. Seperti itu. Selain itu, setelah kita membuat tes skenario-nya, kita juga perlu untuk mempersiapkan kuesioner. Kuesioner tersebut disesuaikan dengan standar SUS yang berisikan 10 instrumen dan berisi 5 skala penilaian. Yang pertama ada nilai 1 yang biasa kita kenal dengan nilai sangat tidak setuju, dan ada nilai 2 tidak setuju, dan nilai 3 netral, dan nilai keempat setuju, dan nilai kelima sangat setuju. Nah, dari kuesioner ini nantinya kita akan hitung nilai dari jawaban para responden sehingga kita dapat menentukan bagaimana sikap mereka, bagaimana keinginan mereka terhadap desain UI yang telah kita buat. Dan yang kedua, langkah yang dilakukan adalah memilih responden. Responden yang akan kita gunakan kali ini adalah responden yang sebelumnya pernah kita pilih dalam melakukan design thinking. Sebelumnya pada design thinking saya memiliki 5 orang yang sudah pernah saya lakukan wawancara, dan ada penambahan sekitar 6 orang yang secara random saya lakukan dan merupakan pengguna dari KAI Access. Kenapa saya menggunakan 11 responden? Karena idealnya dalam penggunaan responden itu dilakukan sejumlah nilai ganjil. Setelah kita memilih responden, kita melakukan pengujian oleh responden. Nah, pengujiannya sesuai dengan test case atau sesuai dengan tes skenario yang berisi test case yang telah kita buat. Dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh responden dapat melaksanakan atau menjalankan tes tersebut dengan baik, yang berfokus pada fitur real fit-nya. Ya, selamat siang Ibu Kiki. Bener kan saya dengan Ibu Kiki ini? Ya. Ibu Kiki, mungkin kita sudah pernah ketemu ya sebelumnya. Jadi mungkin sebelumnya kita pernah bertemu saat saya membutuhkan data dan thinking ya. Jadi di sini kebetulan saya sudah membuat fitur Ibu. Fitur di mana yang menjadi permasalahan kemarin. Salah satunya ialah fitur pesanan makanan. Nah, di sini saya menggunakan desain UI terlebih dahulu karena untuk programmingnya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya cukup dalam waktu 3 hari saya melakukan testing untuk mengetahui apakah fitur tersebut nantinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan UI yang diharapkan. Jadi apakah jenengan berkenan Bu buat melakukan testing? Silakan.
Oke, Ibu, jadi di sini saya memiliki desain yang mana desain ini saya buat melalui Figma. Namun saya berfokus pada penambahan fiturnya terlebih dulu. Ini untuk fiturnya mungkin mengikuti yang ada di KAI Akses ya. Jadi di awal itu nanti jenengan bisa coba tampilannya seperti ini untuk logonya, terus langsung ke dashboard. Di dashboardnya ini nggak scroll ke bawah, nanti ada layanan tambahan, ada layanan pemesanan makanan. Di sini langsung berpindah ke halaman atau page berikutnya. Ya, untuk pilihan makanannya sendiri nanti ada pilihan di sini pada menu dropdown. Saat ini menu makanannya yang tersedia seperti yang ada di sini, dan ada minuman, semuanya tersedia di sini. Jadi nanti ketika jenengan memilih makanan tersebut otomatis bisa muncul di sini. Cuman ini karena masih dalam tahap desain, otomatis belum bisa masuk ke kolom kesana. Kecuali kalau sudah ada programnya, ada codingnya, insya Allah bisa masuk. Dan untuk selanjutnya sendiri, ketika sudah dilakukan pemesanan bisa langsung disimpan dan lanjut ke pembayaran. Nah, pada tahap ini nanti akan muncul tagihan ini, cuman seperti yang dibilang sebelumnya Ibu, karena ini masih desain, belum ada coding program yang otomatis belum bisa dilakukan. Secara garis besar seperti ini nanti akan muncul pada kolom tagihan, terus ada metode pembayaran, yang metode pembayarannya bisa dipilih salah satu dari ini, ada transfer antar bank, e-wallet, sama QR. Nah, untuk status pesanannya sendiri nanti bisa dicek di sini. Nanti ketika pesanan diterima otomatis muncul. Ya, seperti itu Ibu. Mungkin saya bisa minta dengan buat cobanya sebentar biar saya tahu feelnya dapetnya seperti apa. Pura-pura. Ya. Nanti bisa dipilih salah satu, cuman kan seharusnya ini nanti bisa muncul di sini, cuman ini tampilannya. Bisa ditambah. Iya, betul sekali. Karena saya pilih panas goreng sama panas tadi. Iya, betul betul betul, betul banget. Ya ampun. Ini simpan. Betul. Nanti pasti ada total lagi. Benar 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 sekali. Terus setelah itu saya milih metode pembayaran. Jadi, nah, tadi yang diharapkan ketika nanti jenengan sudah masuk ke ini metode pembayaran, ada form yang muncul lagi atau muncul pop-up. Keinginan kita sih muncul pop-up untuk nomor verifikasi. Jadi kalau kembali ke dashboardnya, Tapi nanti untuk lihat pesanan saya sampai mana bisa dilihat di sini ya, ada notifikasi. iya betul. Makasih ya, Mas. Batas waktunya yang telah diberikan itu. Ibu, saya bisa minta waktunya sebentar lagi. Ini ada beberapa bocoran yang mungkin bisa diisi. Ya, diisikan aja. Coba ada diisikan namanya terlebih dahulu, kemudian ibunya berapa.
Dan yang terakhir adalah melakukan rekapitulasi hasil pengujian. Di sini hasil pengujian kita gunakan menggunakan metode SUS, yang mana nilai-nilai tersebut kita dapatkan dari kuesioner yang sudah kita laksanakan sebelumnya, dan akan dihitung sebagai nilai perbandingan menggunakan skor percentile rank, dan dengan perhitungan hasil penilaian dengan menggunakan acceptability, grade scale, dan adjective rating dari Bangor, Kortum, dan Miller. Nah, untuk hasil-hasilnya kita akan rekapitulasi menggunakan tabel matriks. Ini dibuat terserah, bisa menggunakan Word. Kebetulan di sini saya menggunakan Excel. Untuk pelaksanaannya, di sini ada skor hasil hitung SUS. Ini saya menggunakan perhitungan skala Likert karena sudah ketentuannya menggunakan skala Likert, yang mana untuk pernyataan pertama hasil yang didapat, hasil skor dari responden dikurangi dengan nilai 1, dan untuk pertanyaan genap hasil yang dihitung ialah 5 dikurangi jawaban yang diberikan oleh responden, seperti itu. Dan untuk nilai rata-ratanya sebesar 82,27. Untuk penentuan hasilnya, di sini seperti yang saya katakan tadi, ada dua cara. Yang pertama menggunakan perbandingan antara dengan gambar acceptability, grade scale, dan adjective rating dari Bangor, Kortum, dan Miller, di mana menunjukkan bahwa tingkat acceptability range-nya terhadap prototype desain UI fitur real food KAI Access berada dalam kategori minimal high. Dan yang kedua, tingkat grade skill-nya menunjukkan nilai kategori B, sedangkan untuk tingkat adjective rating-nya berada dalam kategori excellent. Nah, bagaimana cara kita dapat menentukan hasil-hasil kategori ini? Dilihat dari nilai yang kita dapat melalui rata-rata hasil akhir. Di sini menunjukkan 82,27 sehingga berada pada garis ini. Dan yang kedua, karena hasil skor rata-ratanya menunjukkan 82,27 sehingga berada pada grade B dan menghasilkan adjective rating dalam kategori excellent, sehingga prototype desain UI fitur real food KAI Access dianggap sudah baik dan layak dikembangkan lebih lanjut menjadi fitur pada aplikasi KAI Access. Jadi dalam pelaksanaan testing sendiri dapat menggunakan metode SUS yang sekarang lagi tren dan dianggap mudah dan dapat dimanfaatkan sesuai tepat guna. Ya, jadi gimana teman-teman? Sudah tahu kan caranya, bagaimana cara melakukan testing? Sebenarnya cara metode dalam perlakuan pengujian itu ada banyak. Cuman untuk tren saat ini banyak orang atau banyak peneliti menggunakan metode SUS karena SUS sendiri dianggap sangat memudahkan dalam melakukan pengujian. Terutama dalam hasil pengukurannya itu sudah ada kategori di mana testing tersebut atau pengujian tersebut itu menghasilkan hasil yang baik sampai dengan hasil yang buruk. Nah, untuk selanjutnya ketika kalian akan melakukan testing pada suatu aplikasi atau suatu desain, diharuskan kalian sudah siap dan matang. Yang pertama planningnya, dan yang kedua eksekusinya, dan yang ketiga usernya, seperti itu. Jadi tetap stay tune pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.